Nah, bagaimana kalau untuk cara pengendalian banjirnya? Jadi kalau sudah terjadi banjir, maka beberapa cara untuk diharapkan bisa mengendalikan banjir tersebut adalah dengan membangun suatu bangunan atau kita melakukan suatu perlakuan khusus pada daerah sungai tersebut. Jadi ini ada beberapa contoh atau beberapa tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan banjir, yaitu adalah pengaturan dan normalisasi alur sungai. Jadi diatur lagi, yang seharusnya memang itu adalah suatu bantaran sungai yang seharusnya clear, dia kosong, maka kita lakukan normalisasi atau kita lakukan penataan secara keseluruhan. Jadi seandainya dia tuh bantaran, maka harus memang berfungsi sebagai bantaran, tidak sebagai pemukiman. Dan normalisasi alur sungai, di mana kalau dia sudah terjadi suatu endapan yang cukup banyak, maka kita lakukan suatu pengerukan agar kapasitasnya menjadi normal kembali dan juga bisa secara maksimal menampung limpasan air hujan yang mengakibatkan suatu banjir. Dan secara kalau sudah dilakukan pengendalian dari awal itu pengaturan dan normalisasi alur sungai tidak masih juga mengalami suatu banjiran, maka kita bisa melakukan penambahan kapasitas saluran dengan cara menanggul. Jadi sungai sudah penuh, kemudian dia akan melimpas pada bantaran sungai. Nah, ketika bantaran sungainya sudah penuh juga, masih melimpas, maka kita akan memberi tanggul pada ujung dari bantaran sungainya atau tembok banjir, flood wall atau parapet wall. Kemudian ada pada kondisi khusus di mana sungainya itu ternyata memiliki suatu bentuk yang berkelok-kelok. Nah, itu biasanya juga akan mengalami suatu gerusan dan juga endapan atau perubahan dari tambang saluran. Itu bisa kita lakukan suatu bypass. Bypass itu apa? Seperti jalan tol ya. Jadi dia akan memotong atau mempercepat aliran, sehingga aliran yang awalnya dia harus berbelok dulu, kemudian dia membanjiri daerah tersebut, maka pada sebelum belokan itu dilakukan suatu pembuatan saluran yang baru. Jadi dia bisa langsung mempercepat aliran untuk menuju ke, baik itu secara menuju ke sungai yang di bawahnya atau sungai yang menuju ke muara atau langsung ke laut. Nah, kalau di laut juga harus hati-hati karena laut juga bisa terjadi suatu pasang surut, maka itu perlu diperhatikan juga. Dan dibangun suatu kanal banjir. Kanal banjir di mana nanti kalau banjirnya sudah pada suatu wilayah dialihkan atau dipercepat atau dialirkan ke kanal-kanal banjir ini. Kemudian waduk penampung banjir. Ini juga seperti itu, kalau dia sudah pada kapasitas tertentu atau ketinggian tertentu alirannya, maka ada suatu pintu yang mengarahkan air untuk menuju ke waduk penampungan banjir. Dan juga kolam retensi, ini juga hampir sama dengan waduk banjir. Jadi dia ada posisi tertentu pada dinding sungai itu dibuat lebih rendah, sehingga ketika alirannya melimpas itu akan masuk ke kolam retensinya. Nanti ada contohnya. Dan juga yang biasa dilakukan adalah menggunakan sistem drainase dan pompa. Nah, ini sebenarnya ya bisa dibilang efektif tidak efektif ya, karena kemungkinan pompa ini juga maintenance-nya sangat mahal dan juga pengendaliannya butuh biaya atau butuh energi yang cukup, seperti menyalakan pompanya juga membutuhkan daya listrik yang cukup tinggi, sehingga kemungkinan kalau pada suatu wilayah dia banjir ternyata mati lampu, nah atau gensetnya itu terendam, itu bisa mengakibatkan pompa ini tidak bisa menyala. Jadi ya ada plus minusnya pada semua dari pengendalian banjir tersebut. Jadi ada beberapa faktor pengaruh penetapan jenis pengendalian banjir. Yang pertama adalah debit banjir sungai. Kalau debitnya banjir sungai itu memang tinggi, maka bisa dilakukan suatu normalisasi atau dan sebagainya. Kemudian ada keadaan alur sungai dan das. Kalau alurnya tadi memang berkelok, bisa dilakukan suatu bypass. Dan karakteristik hidrolis sungai, tingkat kerugian akibat banjir,
Dilihat kalau dia memang ternyata merugikan, maka bisa dilakukan suatu pengendalian banjir. Kemudian standar debit banjir rencana bagaimana? Kalau dia sudah melebihi, maka bisa dilakukan suatu pengendalian banjir. Dan akseptabilitas masyarakat. Kalau masyarakat tidak setuju, maka jadi ada beberapa pengaruh alur normalisasi. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kapasitas tampang saluran dan juga penurunan muka air banjir. Karena tadi memang ada sedimentasi yang terjadi, maka secara telah dilakukan suatu pembersihan, maka kapasitas yang awalnya sudah mengalami penurunan maka akan menjadi maksimal lagi. Tapi itu adalah langkah awalnya. Jadi untuk jenis-jenis bangunannya bisa dilakukan pelurusan kelokan, sudetan, pelebaran atau pendalaman alur, penurunan hambatan aliran, pengendalian alur, dan perlindungan dasar, baik itu di tebing atau di daerah sungai tersebut. Ini contoh dari pemotongan atau secara bypass. Ini bukan bypass, jadi dia memang untuk mengendalikan banjir karena awalnya di daerah pemukiman ini terjadi suatu pergerusan secara terus-menerus. Setelah itu juga ada peningkatan debitnya melimpas pada daerah pemukimannya. Tidak hanya pemukimannya telah mengalami banjir, tetapi juga daerahnya akan semakin berkurang akibat ada gerusannya. Nah, makanya dilakukan suatu sudetan agar aliran tersebut bisa langsung mengarah pada daerah atau fungsi atau alur sungai yang lurus. Nah, tetapi di sini dilihat lagi, karena kalau ada dilakukan suatu sudetan, maka ada suatu energi lagi yang bisa terjadi. Dilihat lagi pada kondisi di sini, bisa terjadi juga gerusan, karena energinya yang awalnya tidak terlalu besar, setelah dilakukan sudetan, arusnya akan makin mengalami suatu penambahan kecepatan. Nah, kecepatan tersebut bisa mengalami suatu gerusan. Dan dilihat juga di sini ada jembatan. Nah, ini adalah suatu infrastruktur yang cukup penting sehingga perlu dilakukan suatu perlindungan jika dilakukan suatu sudetannya. Nah, dilihat ini adalah debit normal ketika tidak ada sudetannya, tetapi setelah ada sudetan maka ada beberapa gaya atau beberapa resultan gaya berpindah, sehingga jembatan ini menjadi suatu infrastruktur yang bisa terancam. Makanya dilakukan lagi perlindungan pada posisi di sebelah sini agar gerusannya tidak mengakibatkan kelongsoran atau kegagalan fungsi dari infrastruktur tersebut. Maka kita bisa membangun yaitu dengan cara membangun creep. Jadi ada suatu bangunan-bangunan yang diharapkan bisa mereduksi dari energi yang ada. Dia akan sedikit berkurang dan juga diharapkan bisa mempertahankan tebing yang berada di sisi tersebut. Ini contoh bangunannya. Nah, dimana kalau energinya sudah berkurang, pada posisi ini diharapkan dia tidak ada suatu gerusan, sehingga tetap bisa berfungsi sebagai pelindung atau tetap bertahan tanahnya, sehingga bisa digunakan sebagai kegiatan, baik itu kegiatan secara di fungsi alam masyarakat atau juga perlindungan pada jembatannya. Ini revetment atau tadi creepnya dilakukan, revetment itu yang pada sisi langsung pada permukaan tanahnya. Kalau yang creep itu yang dia tegak lurus ya, dia langsung menghantam ke arah arusnya. Jadi ini untuk perlindungan tanahnya, dia menggunakan bronjong dengan diisi bebatuan, kemudian juga dibangun juga creep permeable. Jadi permeable itu dia bisa ditembus oleh air, tetapi dia bisa juga untuk tetap meredam dari energi airnya. Dan juga ada tembok banjir atau tanggul banjir, dibangun suatu perlindungan pada alur sungai. Ini contohnya ya, dia dilakukan peninggian dari baik itu secara tanggul ataupun tembok sungainya. Nah, ini kemungkinan pada musim hujan atau musim yang sering mengakibatkan banjir, kapasitasnya sudah melebihi. Nah, untuk menambah kapasitas sungai ini maka dilakukan suatu penambahan tembok sungainya agar kapasitasnya bertambah. Seperti ini contohnya. Awalnya pada kondisi yang terjadi banjir, di situ adalah konturnya di bagian ini. Ini kontur awalnya.
dia juga mengambil limpasan. Setelah itu dilakukan pembangunan tanggul dan juga